Kita ini punya hati keras atau hati taat ya. Bicara di sini adalah ciri-ciri dari hati yang keras. Ciri-ciri dari hati yang keras itu disampaikan dengan jelas di Efesus 2 ayat 1 sampai 3 itu tadi. Tadi di Efesus sudah dibilang ya, kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu. Ciri-ciri pertama dari orang yang memiliki hati yang keras, yang pertama adalah dia sudah mati. Walaupun masih bernafas, tapi pada dasarnya sudah mati secara rohani dan akan mengalami kematian kekal pada akhir hidup di dunia ini. Ciri-ciri dari hati yang taat yang pertama ini kasih karunia. Hati yang taat itu pemberian, hati yang keras itu pekerjaan. Ya, saudara bisa bedain ya. Hati yang keras itu hasil pekerjaan dari kehendak bebas manusia. Hati yang taat itu pemberian. Dikonfirmasi di Roma 3 ayat 24. Hari ini nanti kita keluar dari tempat ini, kita bisa cek hati kita ini hari ini tuh hati yang seperti apa ya. Kita tangkap dulu kebenaran firman Tuhannya ya. Kebenaran firman Tuhan saya ambilnya dari ayat ini, Yehezkiel 36, slide selanjutnya, Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 ya. Kita sama-sama buka dan kita sama-sama baca ya. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari hatimu, dari tubuhmu hati yang keras, dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Di sini kita kenal ada dua jenis hati, saudara. Hari-hari ini yang terjadi di dunia ini, hati itu gak banyak. Hanya ada dua jenis, hati yang keras dan hati yang taat. Tuh. Nanti hari ini kita tahu, kita ini punya hati keras atau hati taat ya. Hati yang keras atau hati yang taat. Jadi dikatakan tadi, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru. Hati yang keras akan dijauhkan darimu, kata Tuhan. Ya. Kalau dibilang di sini hati yang keras sama hati yang taat. Di terjemahan bahasa Inggris, hati yang keras itu namanya heart of stone. Sementara hati yang taat itu terjemahannya heart of flesh. Heart of stone itu hati yang batu. Batu ya, kalau saudara dan saya perhatikan ya, batu itu kan kayaknya tegar ya, tegar banget. Taruh batu di mana aja, di setiap permukaan dia kelihatan begitu survive. Dia akan kelihatan dia bisa menjadi yang terkuat di keadaan apapun, mau penghujan, mau kemarau. Batu kalau ditaruh dia akan terus seperti itu, saudara ya. Itu heart of stone, hati yang keras. Tapi batu ketika dia jatuh dari ketinggian tertentu, kemungkinan dia pecah berantakan lebih besar daripada heart of flesh. Heart of flesh, daging katanya. Hati yang taat itu terjemahannya heart of flesh. Hati yang taat itu kalau dilihat, dia kan kalau misalnya dipencet gitu ya daging ya, dia akan ikut aja dengan bentuk siapapun yang memegang dia. Itu heart of flesh, saudara. Heart of flesh, daging itu kadang kalau misalnya disayat dia ada bekasnya, agak perih-perih sedikit kalau orang Batak bilang. Tapi kalau dia jatuh dia tidak akan hancur berantakan. Codet iya, mati berantakan enggak. Itu bedanya heart of stone dan juga heart of flesh. Di Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 kita bicara dua jenis hati, hati yang keras dan hati yang taat. Tuhan bilang di sini bahwa Tuhan akan memberikan hati yang taat dan hati yang keras akan dijauhkan. Nah, sekarang kalau kita bicara ya, konteks dari Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 ini sebenarnya bicara tentang hal ini, kondisi manusia yang disampaikan di Efesus, saudara ya. Sekarang kita buka Efesus, kondisi manusia. Di sini yang kita pelajari tentang hati yang keras. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu, kamu hidup di dalamnya dan kamu mengikuti jalan dunia ini karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran.
kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Nah, saudara, kita bicara di sini adalah ciri-ciri dari hati yang keras. Ciri-ciri dari hati yang keras itu disampaikan dengan jelas di Efesus 2 ayat 1 sampai 3 itu tadi. Ya, ciri-cirinya kayak gini. Kita periksa diri masing-masing ya. Ciri-cirinya. Coba slide selanjutnya. Ciri-ciri dari hati yang keras yang pertama, saudara, itu adalah apa? Ini dia. Sudah mati. Tadi di Efesus sudah dibilang ya, kamu dahulu sudah mati oleh pelanggaran-pelanggaranmu. Ciri-ciri pertama dari orang yang memiliki hati yang keras, yang pertama adalah dia sudah mati. Walaupun masih bernafas, tapi pada dasarnya sudah mati secara rohani dan akan mengalami kematian kekal pada akhir hidup di dunia ini. Jadi orang-orang yang sebenarnya hidupnya hari ini itu sudah mati secara rohani, seperti batu itu tadi, saudara, ditempatkan di segala permukaan, dia berada di dunia ini, dia akan seperti orang yang baik-baik saja. Dia akan tetap bisa mingle, dia akan tetap bisa bersosialisasi, dia akan tetap bisa menjalani hidupnya dari hari ke hari seperti nggak ada apa-apa. Tapi pada dasarnya di dalam hati dia sudah mati oleh pelanggaran-pelanggarannya. Saudara, kalau orang yang dibilangin ya, orang kalau mati, gak usah mati deh, sakit dulu. Kalau orang sakit, hal apa yang pertama dia kehilangan, saudara? Nafsu makan ya. Orang biasanya kalau sakit tuh kehilangan nafsu makan, ya kan ya, langsung gak suka makan. Orang kalau mati juga sama, dia gak butuh makan. Makanan orang secara rohani yaitu ke gereja kayak begini, baca firman, berdoa. Orang yang sudah mati dia kehilangan rasa itu, saudara. Dia kehilangan rasa itu. Yang kedua, dia menjadi hamba dosa. Tadi di Efesus itu disampaikan. Kenapa? Efesus mengatakan bahwa dia hidup menuruti peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan dari penguasa angkasa dan dunia. Dia menjadi hamba dari si jahat. Ciri-ciri orang yang memiliki hati yang sudah keras, yang sudah mati secara rohani. Yang kedua, dia menjadi hamba dosa. Dia mengikuti jalan-jalan dunia, dia mentaati penguasa dunia, hidup menurut hawa nafsu daging dan pikiran yang jahat, gak bisa enggak pasti melakukan dosa. Ini ciri-ciri lagi. Yang kedua, orang-orang yang memiliki hati yang keras. Yang ketiga, dia terputus dari Allah. Orang-orang yang memiliki hati yang keras sudah pasti dia akan terputus dari Allah. Terputus dari Allah itu tidak memiliki kemampuan untuk bisa hidup benar. Ini yang dibilang katanya hidupnya kesetanan mulu. Dia lepas dari hadirat Tuhan, saudara. Ini lebih berat lagi daripada kehidupan saya zaman dulu. Kalau saya zaman dulu kan tomat ya, tobat kumat gitu aja. Kalau ini lebih parah, saudara. Ini nggak bisa enggak. Dia pasti hidupnya nggak benar. Dia pasti hidupnya selalu memiliki keinginan untuk berbuat dosa. Ibadahnya juga nggak diterima. Kenapa, saudara? Karena udah beda server. Slide selanjutnya. Kalau saya dan juga saudara itu diciptakan untuk memuji dan menyembah Tuhan dengan hati yang tidak keras, kita itu satu server sama Tuhan. Orang yang memiliki hati yang keras, dia udah beda server. Beda server, saudara tahu ya. Anak saya kan gaul banget ya, kalau anak-anak milenial, anak Gen Z ya, yang ada di sini ya kan. Kalian pasti ngerti beda server ya. Ini Inang jelaskan dulu kepada yang seangkatan nama saya yang kolonial, oke? Ya, beda server. Anak saya di sekolahnya aja dia bilang kayak gini ya mas saya, Inang, dia panggil saya Inang ya, Inang kan smartphone Android ya kan ya, dia Apple gitu kan. Kita itu zaman sekarang itu udah dianggap beda agama nang gitu, beda handphone aja udah dibilang beda agama, saudara. Apalagi kita, kalau kita punya hati yang selaras sama Tuhan, kita udah beda server sama Tuhan, ya. Jadi kalau kita mau punya hati yang taat, kalau kita mau jadi penguasa bersama-sama dengan Tuhan, kita harus satu server sama Tuhan. Nah ini dia. Kenapa? Karena Yohanes 4 ayat 23 sampai 24 itu memberikan konfirmasinya, saudara. Bagaimana saya dan juga saudara harus satu server sama Tuhan. Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Saudara kan gak mau ya sebagai Android di charge pakai chargeran Apple, ya kan saudara? Gak bisa. Kita harus satu server dan kita harus dengan charger yang benar.
Kalau saudara dan saya hari ini di-charge dengan charger yang gak benar, kita mengikuti penguasa dunia, itu sama aja nyolok doang saudara, tapi gak ngisi. Dan suatu saat itu akan selesai, itu akan berhenti. Allah itu roh dan kita adalah penyembah yang benar memuji dalam roh dan kebenaran. Harus satu server dengan Tuhan. Maka saudara dan saya hari ini bisa di-charge dengan benar dan saudara bisa berdampak buat yang lain sebagai gadget itu tadi saudara. Agen-agennya Tuhan itu tadi. Ya, tadi kita udah bicara tentang kondisi hati yang keras. Sekarang di slide selanjutnya. Slide selanjutnya. Hati yang taat itu gimana sih? Hati yang keras tadi kita bisa cari ciri-cirinya di Efesus. Sekarang kita periksa. Hati yang taat itu ciri-cirinya itu ada di Yehezkiel yang tadi saudara. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27. Boleh kita buka lagi ya, Yehezkiel 36 ayat 26. Yehezkiel 36 ayat 26 tadi mengatakan bahwa aku akan memberikan kepadamu, kepadamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Jadi saudara, ketika ada kata di situ, aku akan, ini belum terjadi saudara. Kata akan di sini bukan menerangkan waktu. Kata akan di sini itu menerangkan siapa yang berfirman. Hati yang keras, slide selanjutnya. Hati yang taat di sini disampaikan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah diberikan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi kata akan di sini sekali lagi bukan menjelaskan waktu saudara. Ini adalah kata keterangan siapa yang memberikan. Aku. Tuhan yang memberikan. Ketika Tuhan bilang aku akan, ini sifatnya kasih karunia, ini pemberian, ini sifatnya grace, ini sifatnya gratia, gratis. Ya kan ya ibu-ibu, gratis ini diberikan, bukan karena usaha kita. Hati yang taat itu adalah hasil dari pemberian saudara. Gratis itu satu dari 3 kata yang mengguncangkan ibu-ibu, ya kan ya. 1 diskon, 2 gratis, 3 buy one get one free. Ibu-ibu akan selalu terguncang dengan 3 kata itu, ya kan ya ibu-ibu. Sekarang kita lihat ciri-ciri dari hati yang taat yang pertama ini. Ini kasih karunia. Hati yang taat itu pemberian. Hati yang keras itu pekerjaan. Ya saudara bisa bedain ya. Hati yang keras itu hasil pekerjaan dari kehendak bebas manusia. Hati yang taat itu pemberian. Dikonfirmasi di Roma 3 ayat 24. Ciri-ciri yang kedua dari hati yang taat itu apalagi saudara? Diberikan Roh Kudus. Yehezkiel tadi juga mengatakan kepadamu juga akan diberikan roh yang baru. Dikonfirmasi di 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22. Kita boleh baca sama-sama ya di sini ya. Rohku, sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus adalah Allah yang telah mengurapi, memateraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Jadi saudara, ketika hati yang taat, pemberian itu diberikan, Tuhan memberikan lengkap. Paketnya juga lengkap dengan apa? Dengan Roh Kudus yang menemani, menghibur dengan perannya masing-masing. Coba bayangin saudara, ketika sesuatu itu diberikan, hati yang taat itu diberikan, kelengkapannya pun Tuhan berikan. Tuhan berikan Roh Kudus, roh yang baru. Roh Kudus setidaknya itu punya 3 peran saudara di dalam kehidupan kita. Dia tidak cuma jadi penghibur, tapi Roh Kudus itu juga sebagai pengingat, sebagai pengajar, dan Roh Kudus itu juga bisa menjadi penginsaf saudara. Roh Kudus itu bisa diaktifasi sesuai dengan kondisi kita. Waktu kita lagi kelilit utang misalnya, ya kan ya, kita mau keluar, di sini udah mulai ada pikiran, udah pinjol. Roh Kudus itu bisa mengaktifkan perannya sebagai apa? Sebagai pengingat. Jangan. Suaranya memang sayup-sayup. Habis itu nanti Roh Kudus mengaktifkan perannya dia sebagai pengajar. Tuh bahasa Latinnya allos parakletos. Biar kelihatan saya sekolah teologi. Iya, nggak nyogok, nggak apa, itu sekolah. Coba. Jadi
Roh Kudus itu waktu dia lagi ngajar, dia lagi ngingetin, dia lagi menghibur, aktifkan perannya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita, saudara. Jangan pas kita lagi bergunjing, kita aktifkan peran Roh Kudus, oh dia sebagai penghibur, ya gosok terus, gosok. Enggak. Pasti suaranya sayup-sayup ngingetin, jangan duduk pada kumpulan pencemooh. Ketika seseorang itu diberikan hati yang taat sama Tuhan, Roh Kudus itu juga menjalankan perannya, diberikan roh yang baru, saudara. Itu ada di dalam diri saya dan juga saudara. Dan yang terakhir, apa ciri-cirinya? Ada kesanggupan untuk hidup kudus. Orang yang punya hati yang taat, dia sanggup untuk hidup kudus, dia bisa terpisah sama dunia. Kudus itu terjemahan pertama di dalam Alkitab itu artinya terpisah. Orang-orang yang sanggup hidup kudus itu adalah orang-orang yang punya hati yang taat. Tadi saya udah kasih tahu ya, di sini di Yeskiel 36 ayat 27 itu konfirmasinya. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Seberapa banyak di sini yang percaya bahwa hari ini saya dan juga saudara punya hati yang taat? Lambaikan tangannya. Siapa yang percaya diri bahwa hari ini kita punya hati yang taat? Saudara datang ke gereja, itu semua saudara dan saya punya hati yang taat. Kenapa? Hanya orang yang terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan lahir baru itu yang hari ini punya hati yang taat. Beri dulu kemuliaan buat Tuhan. Jadi di sini nggak ada yang punya hati yang keras. Berarti di sini semua saudara-saudara itu bisa sanggup hidup kudus, bisa berpegang pada ketetapan Tuhan dan hidupnya nurut. Tapi kenapa ya? Kadang-kadang kita nurut, kadang-kadang kita baper, kadang-kadang kita khawatir gitu kan ya. Kadang-kadang kita melanggar. Saudara tahu nggak kenapa ya? Di sini kan dibilangin, Tuhan kan kalau dia bilang begitu punya hati yang taat, kita bisa hidup menurut dan menurut ketetapan Tuhan dan berpegang pada perintah-perintahnya. Kenapa hari ini saya nurut? Kenapa besok enggak? Saudara tahu nggak? Di Yeskiel 36 itu ketika Tuhan bilang, aku akan memberikan kepadamu hati yang baru, kemudian dibilangin apa? Aku akan menjauhkan hati yang keras. Itu sifatnya, kalau tadi saudara baca di ayatnya, itu nggak ada loh kata-kata aku akan memberikan hati yang baru, aku akan menjauhkan hati yang keras, kemudian 3 hari berikutnya aku akan mendatangkan hati yang taat. Nggak ada kan di Alkitab, tadi nggak dibilangin gitu kan. Itu seperti mobil, saudara. Ketika mobil baru datang buat saya dan juga saudara, mobil lamanya pergi, mobil baru langsung datang, saudara. Detik itu juga. Dan ketika mobil baru itu datang, ketika hati yang taat itu ada di dalam diri saya dan juga saudara, Tuhan tuh nggak kayak gini loh, nggak bilang kita nggak. Emang saudara kalau ada mobil baru di garasi, terus saudara gini, oh mudah-mudahan AC-nya dingin ya, mudah-mudahan larinya kenceng ya. Udah pasti AC-nya dingin, udah pasti larinya kenceng, saudara. Saudara dan saya ketika kita terima Yesus, hati yang taat itu ada. Ini nggak ada kata semoga lagi, semoga nurut ya, semoga taat ya, semoga kuat ya. Gak ada, saudara udah pasti nurut, saudara udah pasti taat, saudara udah pasti kuat. Itu saudara, imanin itu hari ini, saudara nurut, saudara taat, saudara kuat. Tuhan itu begitu percaya sama saya dan juga saudara. Tapi apa yang hari ini bikin kita seperti terombang-ambing, saudara ya. Ya slide selanjutnya aja. Itu biasanya apa yang kita bikin sendiri. Waktu dikatakan di sini ya, ketika saya dan juga saudara menerima keselamatan itu, menerima hati yang baru, ini kan yang sebenarnya terjadi. Saudara sama saya harus mengerjakan keselamatannya, ya kan? Seperti kata kerja gitu, keselamatan. Saudara dan saya hari ini, kalau kita mau jadi orang yang bisa terus nurut sama Tuhan, cukup fokus di sini aja, saudara. Filipi 2 ayat 12 sampai 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan. Kenapa saya kasih kata workout? Keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam, work in kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Saudara, ini pekerjaan yang gampang-gampang susah emang. Tuhan bilang di sini, aku yang kerja. Makanya di situ ada kata, di foto aja ada kata saya tambahin di situ, ada workout dan juga work in. Kenapa? Karena Tuhan yang kerja di dalam diri saya dan juga saudara. Kebaikan itu, ketaatan itu,
kenurutan itu, kekuatan itu Allah yang mengerjakan. Tadi Tuhan udah bilang, itu sepaket dalam hati yang taat, saudara. Tuhan yang ngerjain. Work out, tugas saya dan juga saudara tinggal memamerkannya, saudara. Tuhan melakukan semua yang baik di sini. Ucapkan yang baik. Tuhan melakukan yang baik di sini. Lakukan yang baik. Ketika kita nggak sinkron dengan pekerjaan Tuhan di sini, di situ hidup kita hari ini ruwet dan berantakan. Ini yang dibilang kerjakan keselamatan. Tuhan yang ngerjain dari dalam. Tugas saya dan saudara-saudara tinggal memamerkan, saudara. Mamerinnya di mana? Yaitu nanti di Tunjungan Plaza. Kalau nanti makan, ya kan ya, kaki diinjak orang. Tuhan melakukan pekerjaan yang baik di sini. Jangan dipelototin. Saudara hari ini pulang, lagi ngejar waktu, ya kan ya, diklakson orang, jalan dipotong. Tuhan mengerjakan hal yang baik di sini. Gak usah diklakson balik, bilang Tuhan berkati, nanti dilawat. Hal-hal kecil itu sebenarnya saudara yang membuat saya dan juga saudara hari ini tuh bisa tenang, tegar dan kuat. Kenapa? Selama kita sinkron sama yang mengerjakan di dalam. Tugas saya dan juga saudara sekali lagi hanya memamerkan. Kita work out, sudah ada yang work in di dalam, saudara. Kerjakan keselamatan kita 24 jam sehari, 7 hari seminggu, sesuai dengan apa yang Tuhan kerjakan di sini. Ya, ibu-ibu, ya, buat mbak-mbak asisten di rumah tangga, asisten rumah tangga di rumah, tolong ibu-ibu ya. Nanti kalau misalnya mereka salah nyetrika, salah nyuci, ibu-ibu ya, ingat Tuhan mengerjakan yang baik di sini. Pamerin sama mbak-mbak itu yang baik juga. Oke? Ya, oke. Slide selanjutnya saudara ya, slide selanjutnya. Nah ini hal yang praktis buat kita. Kita check up hari ini ya. Apa sih yang bikin kita hari ini confirm, fix bahwa kita tuh udah punya hati yang taat. Ini yang pertama saudara. Orang yang punya hati yang taat itu gak bisa enggak, dia pasti mengasihi Tuhan. Dia punya hati yang sungguh-sungguh rindu. Kerjaannya pengen nyenengin Tuhan aja. Dia punya iman percaya sama Tuhan. Ya, dia taat sama firman Tuhan. Saudara, kalau kita bilang gini, I love you gitu ya, udah pasti kita nyenengin Tuhan, udah pasti kita jadi musuhnya setan, saudara. Ini gak bisa enggak. Kita gak bisa ada di tengah-tengah, saudara. Orang yang punya hati yang taat, dia pasti menyenangkan hati Tuhan. Dan di waktu yang bersamaan dia nyebelin buat semua setan. Ini gak bisa kayak gini, oke, I ikut Tuhan, tapi gue gak ada masalah ya sama lu. Gak bisa, saudara. Kalau kita di dunia bisa gitu kan ya, kita ikut yang ini tapi kita gak ada masalah loh. Gak bisa, saudara. Begitu saudara bilang saudara mengasihi Tuhan, saudara harus juga kasih tanda kepada iblis bahwa saudara punya masalah besar sama dia. Jangan bikin iblis tepuk tangan, saudara. Orang juga yang mengasihi Tuhan, yang punya hati yang taat, dia pasti punya iman sama Tuhan. Gak banyak nanya, kok gini, kok lama. Ya saudara, kalau saudara punya kerasa percaya sama bapak saudara, coba. Bapak saudara udah bilang, nanti kita akhir bulan, akhir tahun kita akan liburan ke Australia. Coba kalau setiap 3 jam saudara tanya sama bapak saudara, jadi gak kita ke Australia? Ntar 3 jam, besok nanya lagi 3 hari, 3 kali sehari, nanya lagi. Itu namanya saudara gak percaya sama bapak saudara. Kita berdoa, gak apa-apa kita berdoa, kita beriman, Tuhan pasti selesaikan. Gak usah ditanya-tanya. Kalau memang itu adalah janji Tuhan di bumi seperti di surga, Tuhan pasti genapi, saudara. Buat saudara, ya. Dan dia taat kepada firman. Berapa banyak di sini yang baca Alkitab setiap hari? Siapa yang baca Alkitab hampir tiap hari? Siapa yang tiap hari dibacain Alkitab? Siapa yang hampir tiap hari paling gak seminggu sekali dibacain Alkitab? Harusnya semua angkat. Dari tadi juga saya yang baca sendirian. Saudara, firman itu adalah suara Tuhan. Kalau saya dan juga saudara bilang kita nurut sama Tuhan, punya ketetapan, kita gak baca firmannya, saudara sama saya hari ini gak bisa tahu Tuhan mau bikin apa. Itu yang membuat kita hari ini gak ngerti kita harus nurut apa nih. Kita gak ngerti suara Tuhan. Saudara, resolusi paling gak di tahun baru udah baca firman.
2 pasal setiap hari secara kronologis gitu. Secara berurutan mulai dari kitab Yohanes. Cobain aja tuh saudara. Ngerti gak ngerti baca aja. Saya selalu kesaksian kayak gini. Pertama kali itu saya baca Alkitab, ngerti gak ngerti saya baca, udahlah baca aja. Waktu saya selesai dengan kitab Ezra saudara, saya bilang sama Tuhan, puji Tuhan, Ezra selesai Tuhan. Plus aku gak ngerti apa-apa. Gak apa-apa. Baca aja terus, gak ngerti baca. Tapi apa yang terjadi saudara, itu ilustrasinya kayak gini loh. Kita ambil waktu, ya misalnya sama bapak kita, dengerin bapak kita ngomong tiap hari 2 jam, setiap hari. Ngerti gak ngerti bapak saya ngomong, saya dengerin aja gitu dia. Saudara tahu gak apa yang terjadi? Kadang-kadang mungkin kita mengerti. Kenapa? Karena dihidupkan. Tapi yang terjadi adalah apa? Saya pasti kenal suara bapak saya. Kenapa? Karena setiap hari saya spend time 2 jam sama bapak saya. Ngerti gak ngerti, saya dengerin bapak saya. Apa yang terjadi saudara? Kalau bapak saya itu ada jauh banget, sayup-sayup, saya tetap kenal itu suara bapak saya. Kalau saya ada di perempatan jalan, bising, gaduh, ada suara knalpot, ada suara orang teriak, saya tetap kenal suara bapak saya. Saudara hari ini mau gak tertipu sama dunia, saudara baca firman. Karena domba itu hanya mengenal suara gembalanya saudara. Gembalanya dia doang. Bahkan dia tidak patuh sama gembala domba yang lain saudara. Hari ini itu juga kita punya banyak gembala-gembala yang kita gak ngerti saudara. Tapi semuanya menamakan dirinya gembala. Saudara dan saya harus jadi domba yang benar-benar ngerti suara gembala kita satu-satunya. Dan itu hanya bisa terjadi kalau saudara baca firman setiap hari. Karena itu suara Tuhan. Suara Tuhan saudara ya. Nah itu tuh tadi, mengasihi Tuhan itu pasti ada manifestasinya. Yang kedua saudara, kalau saudara dan saya punya hati yang taat, kita pasti bisa mengasihi sesama. Kita bisa mengasihi orang lain tanpa syarat. Kita bisa memberkati orang lain tanpa syarat. Kita bisa mengampuni orang lain juga tanpa syarat saudara. Tuhan Yesus dia pikul salib sampai ke Golgota. Itu gak cuma buat orang yang percaya pada dia saudara. Tuhan Yesus pikul salib ke Golgota. Itu buat orang juga yang gak percaya sama dia, sama yang menghakimi dia, sama yang menghujat dia, sama yang melempari dia, sama yang meludahi dia. Tuhan Yesus pikul salib. Saudara dan saya hari ini juga harus mengampuni, mengasihi, memberkati siapa saja, bahkan terlebih buat mereka yang hari ini belum percaya dengan apa yang kita yakini. Saudara ya, besok jadi kalau misalnya pergi mengampuni, jangan pilih-pilih saudara ya, ampuni semuanya. Jangan yang ini diampunin, yang ini pending dulu, yang ini ampunin tapi gua gak bisa lupain. Jangan saudara. Doa Bapa kami itu, ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Hari ini kalau Tuhan tanya, Tamara gimana caramu mengampuni? Karena seperti itu kamu minta kamu diampuni. Nanti kan saya bingung ngomong sama Tuhan. Mengampuni yang bersalah. Yang bersalah bersama saya bukan cuma 1 hari ini. Menurut saya. Coba kalau saya bilang sama Tuhan, oke, saya ampuni kakak saya. Ya saya forget juga deh. Saya ampuni suami saya. I forgive but I cannot forget yet. Tetangga saya ini saya ampuni Tuhan. Kalau tetangga yang satu lagi, ya kemungkinan saya gak bisa mengampuni di kehidupan ini saudara. Terus gimana tuh Tuhan? Dengan cara itu saya minta diampuni sama Tuhan. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kalau Tuhan tanya hari ini, dengan cara itu kita minta diampunin. Yang ini boleh Tuhan, ini diungkit-ungkit ya. Yang ini forgive and forget. Jangan saudara, Tuhan ampuni saya forgive, saya forget. Itu saudara ya, mengasihi sesama, memberkati sesama dan mengampuni sesama. Dan yang berikutnya saudara, dia jadi semakin seperti Yesus. Orang-orang yang punya hati yang taat, dia pasti ada Christ likeness atau kemiripan sama Tuhan Yesus ya. Dia menghasilkan buah roh, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan juga penguasaan diri. Itu hati yang taat saudara, dan itu kita mulai dari rumah kita masing-masing. Tuhan Yesus dia bawa ke dunia bukan cuma keselamatan. Tuhan Yesus juga bawa pengajaran. Tuhan Yesus juga bawa keteladanan. Orang yang punya hati yang taat harusnya bisa berpikir, kita gak didesain untuk jadi juru selamat saudara. Kita
harus selalu mengaplikasikan keteladanan dan pengajaran Tuhan Yesus di kehidupan sehari-hari. Orang yang punya hati yang taat, dia gak cuma mikirin keselamatan yang dari Tuhan. Orang yang cuma terfokus pada keselamatan yang Tuhan bawa, itu cenderung punya sindrom juru selamat. Nanti gitu, untung ada gue. Gak tahu tuh kalau gak ada gue, jadi apa dia? Gak ada saudara. Kalau saudara dan saya gak ada di tempat itu, pertolongan dari Tuhan pasti ada orangnya. Jangan pernah lagi ngomong bahwa ya gue cuma nolongin lu. Itu adalah kata-kata yang harus kita hilangkan sekarang. Gue cuma nolongin lo. Gak ada saudara, pertolongan. Firman bilang pertolongan hanya dari Tuhan. Jangan juga kita bilang lagi, aduh kalau gak ada gue, gak tahu itu gimana dia. Percayalah saudara, pasti ada orang. Orang yang memiliki Christ likeness, menjadi serupa dan segambar dengan Kristus, dia punya mental ini saudara. Dia punya mental buah roh, ada kasih sukacita. Tuhan Yesus kesini bawa keselamatan, dia bawa kasih. Dia tidak merancang kecelakaan. Saudara, kalau misal kita bawa mobil, saya pernah bawain khotbah ini, kemudian ada supir angkot yang bilang, benar juga Bu, hari ini saya mau jadi supir angkot yang serupa dan segambar dengan Kristus. Tuhan Yesus bawa keselamatan, bukan kecelakaan. Saya akan jadi supir angkot yang lebih patuh, kata itu. Nah hari ini saudara, kita harus belajar dari supir angkot itu saudara. Tuhan Yesus bawa kasih damai sejahtera, dimulai dari kehidupan kita sehari-hari ya. Dan yang terakhir saudara, itu miliki rasa bangga. Gak mungkin kalau misalnya orang yang punya hati yang taat, dia gak memiliki rasa bangga sama Tuhan. Dia akan selalu menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Dia gak akan memulai harinya dengan gini nih, gak. Dia pasti kerjaannya itu akan mempromosikan semua kebaikan Tuhan sama orang lain. Coba kalau kita ingat ya dulu ya, waktu kita lagi sekolah ya kan, terus kita punya pacar baru. Saudara, kerjaan kita nyeritain pacar kita aja sampai orang enek ya kan. Saya masih ingat tuh waktu saya zaman SMA, ini saya ceritain, saya lupa ini udah ceritain, saya ceritain lagi. Sampai orang-orang tuh enek gitu kayaknya. Saudara, hari ini gak apa-apa, biarin aja, ceritakan kebaikan Tuhan saudara. Hari ini kita harus ingat kebaikan Tuhan, dan hari ini kita harus ceritakan kebaikan Tuhan. Dan itu buat siapa aja. Gak mungkin kalau misalnya ada orang yang dia bilang dia bangga sama Tuhan ya, tapi dia gak ceritain bahwa dia tuh bangga jadi anak Tuhan. Saya sekalian kesaksian ya, waktu saya itu diproses sama Tuhan, saya bilang gini, Tuhan saya mau orang, saya bangga sama Tuhan. Iya. Terus gimana? Gimana caranya? Saya nunjukin sama orang-orang kalau saya bangga bahwa saya anak Tuhan, saudara. Kata Tuhan, tunjukin identitas. Hah? Gimana nunjukin identitas? Gitu. Tapi akhirnya saudara, tahu gak? Saya lakukan dengan mulut saya aja. Saya pergi ke mall, saya pergi ke parkiran, saya pergi ke WC, atau saya kalau sekarang sekalian saya turun dari pesawat, saya bilang Tuhan berkati. Saya bilang gitu aja ke semua orang. Itu kan identitas anak Tuhan. Mana ada yang bukan anak Tuhan ngomongnya Tuhan berkati, ya kan? Jadi saya udah nunjukin bahwa saya bangga, itu identitas saya. Coba lakukan kita di hal yang praktis, natural dan sehari-hari saudara. 2024 ini saudara nanti pergi ke Tunjungan, itu semua restoran, outlet, beli baju. Begitu kasirnya bilang ngasih uang kembalian, terima kasih ya Bu, jangan bilang sama-sama, itu bukan identitas kita, itu gak bangga. Bilang oke, terima kasih, sebut namanya, Tuhan berkati. Saya bahkan kalau ke WC, kan di sini ada name tag-nya ya kan. Ya, dia akan pakai atribut yang nggak sama kita. Saya cukup sebut di sini. Terima kasih Bu katanya. Iya, sehat ya Mbak Puji. Tuhan Yesus berkati. Dia shock saudara. Biarin aja. Biarin, nggak apa-apa. Ki, ini kan anak raja di atas segala raja. Dia perlu tahu anak raja di atas segala raja itu nggak malas buka mulutnya untuk memberkati. Saudara, jangan cuma salam bapak-bapak gembala di sini besok nanti keluar Tuhan berkati, Tuhan berkati. Kalau mau memberkati jangan pilih-pilih saudara. Yang nggak percaya bahwa Yesus raja di atas segala raja, pasukannya nggak banyak, bukan di gereja. Tuh di luar sana yang nggak ngerti, tuh di luar sana yang nggak percaya. Buka mulutnya saudara, lebih tegas lagi katakan Tuhan berkati, ya. Berkati itu semua di situ. Solaria, Yoshinoya, Gramedia, aku bukan endorse, ya kan? Ada lagunya loh. Oke, masih ada waktu. Hai, siarkan
Dulu kan di gunung, ya kan? Nanti nggak lihat gunung nggak memberkati. Kan kita disiarkan di gunung, di bukit dan di mana jua lahirnya Al-Masih. Setiap hari dia lahir untuk memberkati. Saudara harus memberkati karena dia hadir tiap hari. Siarkan di Chat Time, di Starbucks dan di Yoshinoya. Saudara nggak suka sama Yoshinoya nggak apa-apa, ganti Solaria. Tapi berkatin, saudara, berkatin. Jangan pilih-pilih itu sekali lagi. Di luar sana itu perlu tahu, saudara harus jadi Kristen yang lebih aktif hari ini ya, saudara. Jadi itu tadi ada 4 ya. Untuk orang-orang yang bangga sama Tuhan, kita tunjukkan identitas kita, saudara. Nah, sekali lagi saya mau sampaikan di sini ya. Saya mau tutup dengan ingatan tadi ya, bahwa saudara dan saya hari ini, sambil saya undang tim worship ya. Saudara dan saya hari ini tuh sudah betul-betul mengalami apa yang namanya hati yang taat. Kalau hari ini kita belum taat itu, saudara, itu kita yang bikin sendiri. Kita yang hari ini itu nggak menyibukkan diri kita, sehingga apa? Yang ngisi itu banyak. Kalau hari ini saya dan juga saudara itu mau lebih aktif lagi ya, bersama-sama dengan Tuhan, hari ini kita nggak akan kehilangan apa-apa. Hari ini kita nggak akan dipenuhi dengan rasa khawatir. Hari ini kita bisa jadi orang yang taat. Yang pertama, saudara, itu tadi yang dibilang ini. Kalau saudara dan saya hari ini mau punya hati yang taat, saudara harus satu server sama Tuhan. Saudara dan saya harus satu server sama Tuhan. Satu server sama Tuhan itu nggak bisa nggak mengerjakan keselamatan. Mengerjakan keselamatan seperti tadi saya sudah katakan, work in apa yang ada di dalam Tuhan yang kerjain secara gratis, gratia, grace, itu tinggal dipamerkan, saudara. Apa yang ada di sini yang dikerjain nama Tuhan, jangan disimpan, saudara. Apa yang dikerjain kebaikan Tuhan yang ada di sini, jangan buat diri kita sendiri. Tugas saya sama saudara itu tinggal pamerin. Di sini tuh Tuhan Yesus senyum, saudara nggak boleh cemberut. Kalau saudara sama saya hari ini cemberut, padahal yang di sini senyum, itu pengingkaran dan itu yang bikin rohani kita sakit, saudara. Karena ini sama yang keluar itu nggak sinkron. Saudara sama saya udah punya hati yang taat, yang baru udah datang, kita lupakan yang purbakala. Dan saya tahu ini berat. Sebagai orang juga yang ditarik paksa sama Tuhan untuk mengerjakan keselamatan, saya tahu ini berat. Saya dan juga saudara itu harus collab sama Tuhan. Kita harus kolaborasi. Kolaborasi itu adalah kembali mengundang Tuhan Yesus bukan lagi sebagai juru selamat, tapi sebagai raja di atas raja yang berdaulat di pribadi kita, di atas diri saya dan juga saudara. Dia beracara, dia yang menentukan, dia yang mengelola kehidupan saya dan juga saudara dari awal, pertengahan hingga pada kesudahan. Dan itu gak ada satu-satunya cara. Itu tadi ada lagu, itu keren banget, saudara. Undang kembali hari ini Tuhan Yesus. Ini tahun baru. Tuhan Yesus, aku mengundang engkau kembali. Hadir di dalam hatiku, bertahta di sana Tuhan, karena tempatmu di situ. Apapun yang sedang diproses hari ini, Tuhan berdaulat, beracara Tuhan. Engkau kembali menjadi raja di atas segala raja di dalamku hari ini. Sembah Tuhan hari ini dalam roh dan kebenaran, kolaborasi sama Tuhan.